tergantung dari cara pengolahannya. Kesehatan orang di Tanah Minang ini sudah seperti habit. Itu sudah ada yang kolesterolnya tinggi, atau tekanan darahnya tinggi, atau penderita gula. Halo Pak William, Dr. Surya. Halo Pak. Ya, kita kembali lagi dalam membahas opini yang ada di masyarakat. Nah, saya mungkin sering ya ke daerah Tanah Minang kita bilang ya. Nah, Tanah Minang ini terkenal dengan makanan-makanan yang memiliki cita rasa yang sangat tinggi. Nah, sebenarnya kalau kita bilang Tanah Minang ataupun nasi Padang deh. Nah, apakah setiap daerah itu memiliki makanan khas masing-masing atau bagaimana, Pak? Kalau kita bilang, kalau untuk sebutan nasi Padang ya Pak ya, itu umum di mana-mana Pak. Ya. Tapi kalau di daerah kita, terutama di Tanah Minang kita sendiri, ada lagi jenisnya. Oke. Contohnya nasi kapau Pak. Nah, itu biasanya kan dari daerah Bukit Tinggi Pak. Oke. Mungkin Bapak pernah ya Pak ya ke daerah Bukit Tinggi ya. Sering ya Pak ya? Sering ya Pak ya. Nah, jadi kalau dari cita rasa sendiri pasti berbeda-beda Pak. Jadi dari kita bilang bahasa umumnya gulainya Pak, juga rasanya berbeda-beda. Ada makanan khas Kota Padang, ada makanan khas Kota Bukit Tinggi, ada makanan khas Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, dan yang lain-lain Pak. Oke, kalau kita bahas masalah khas makanan, bedanya sih apa sih Pak? Misalnya tadi yang Bapak sampaikan di Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Nah, contohnya seperti Contohnya kalau kita bilang dari pengolahan rendang ya Pak ya. Ya. Pengolahan rendang mungkin yang terutama di warna Pak. Ada yang warnanya kecoklatan, ada yang warnanya hitam pekat. Nah, cuman bukan terlalu hitam lah ya Pak, lebih gelap dari warna yang coklat pada biasanya yang kita beli. Cuman kalau dari rasa sendiri tergantung dari cara pengolahannya. Oke. Nah, ada daerah yang sukanya asin Pak. Oke. Ada daerah yang sukanya kurang asin. Nah, tapi kalau rendang yang dijual di kota-kota besar umumnya kan mengikuti selera di masyarakat. Ya? Berarti itu sebenarnya sudah dimodifikasi kita bilang. Sudah dimodifikasi. Nah, karena kan memang asal muasalnya rendang ini kan memang dari Tanah Minang ya berarti ya. Oke, kalau kita bahas masalah kita bilang makanan nih. Nah, Sumbar ini kan tidak lepas yang namanya dari santan. Ya, yang tadi kita bilang rendang, mungkin gulai, segala macam nasi apa tadi kapau ya? Nasi kapau. Nah, dari sisi kesehatan Dok, sebenarnya santan ini bagaimana sih? Baik nggak sih untuk tubuh? Oke, santan itu kan dari kelapa ya Pak ya? Iya. Dari air tajin ya? Iya. Air kelapa maksudnya ya? Ataupun minyaknya lah kita. Dari kelapa atau minyaknya, kemudian diolah masukin ke rendang. Ada saudara saya pernah makan, kami tugas ke Bukit Tinggi gitu. Iya. Makan kalionya, Bang, enggak, saya bilang, tapi saya ambil gulainya misalnya. Iya. Nah, sama-sama santan ya. Sama-sama santan. Karena gini, datang ke Tanah Minang, kurang abdul kalau nggak makan rendang. Gitu, walaupun di Medan juga ada ya rendangnya. Sama-sama orang Payakumbuh juga yang jualan itu. Gitu. Nah, tapi yang bikin membedakan di sana adalah hampir setiap kami tugas ke sana, makanan yang ada di meja itu pasti bersantan. Hampir semua. 50% mungkin 50%. Dan memang ya hilaf juga saya ambilin juga. Gitu. Iya. Nah, saya ambilin juga. Tetapi kalau kita lihat dari segi kesehatan bahayanya, sebenarnya bukan hanya ada di santannya saja. Tapi bahan utama untuk mengelola si santannya tadi, rendang. Daging ketemu santan. Nah, ini kan mengandung yang namanya kolesterol tinggi. Nah, kemudian juga konsumsi nanti nasi. Pakai nasi kan, nasi kalau satu kurang, dua kebanyakan. Nah, pakai rendang lagi, nasinya masih panas. Konon katanya nasi kalau masih panas, itu mengandung kadar gula yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasi yang sudah dingin. Nah, makanya itu udah campur padu tuh Pak, gula tinggi, kemudian kolesterol tinggi. Nah, kalau ini diteruskan masyarakat atau yang sudah biasa di sana, mungkin saya nggak apa-apa. Saya baik-baik aja, tapi mungkin kalau kita ngambil sampling dari 10 orang, kita ambil sampling, pasti 7 orang itu sudah ada yang kolesterolnya tinggi, atau tekanan darahnya tinggi, atau penderita gula. Kalau kita ambil sampling, 7 dari 10 pasti ada penyakit itu. Kenapa? Karena kalau makanan santan yang mengandung santan ini dikonsumsi terus-menerus,
pasti akan menyebabkan kolesterol meningkat. Kalau kolesterol meningkat, maka bisa terjadi penyumbatan pada pembuluh darah, mengakibatkan tekanan darah juga naik. Itu bisa fatal ya, Dok ya? Bisa fatal, bisa lari kemana-mana, Pak. Penyakit jantung bisa, penyempitan pembuluh darah di jantung bisa, kemudian juga kolesterol tinggi bisa. Nah, kalau diteruskan. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita bahas masalah seperti itu, nah kan saya sering lah ke Tanah Minang ya, ke Sumbar ya. Nah, tetapi saya lihat masyarakat di sana ya juga dengan aktivitas yang mungkin mengeluarkan keringat ya, tinggi ya. Nah, itu ya jarang juga kita jumpai orang yang sakit. Kembali saya katakan tadi, Pak, mereka dengan pola hidupnya seperti itu, ya, termasuk pola makannya, berarti tubuh itu sudah terbiasa, menyesuaikan, teradaptasi dengan pola yang seperti itu. Jadi di angka tensi 140, 150, mungkin mereka biasa-biasa aja. Oke. Dengan kolesterol 230, mungkin mereka biasa-biasa aja, nggak ada keluhan sakit tengkuk nih, pusing, nggak ada. Tapi begitu kita ambil sampling tadi 10 orang, 7 orang pasti mengalami hal tersebut. Oke, tapi karena sudah terbiasa tubuh ini menerima asupan seperti itu, nggak ada keluhan apa-apa. Jadi nggak ada keluhan. Mungkin beda seperti mungkin kalau kita bilang kita orang yang datang ke sana, ya orang yang daerah yang mungkin tidak terlalu paham mengkonsumsi santan. Mungkin contohnya Madura. Iya. Madura itu saya pernah ke sana, saya lihat sama sekali tidak ada pohon kelapa. Berarti kan identik di sana tidak terlalu dominan mengkonsumsi santan ya. Karena kan kalau masyarakatnya mengkonsumsi santan, gulai, berarti pohon kelapa di mana-mana tuh. Lampung misalnya. Ya, itu banyak sekali ada ya. Seruit misalnya. Ya, oke. Jadi kalau dari Pak William nih, ada nggak sih rekomen makanan yang paling enak nih di Tanah Minang? Kalau rekomen, semua makanan di Minang ini enak ya, Pak ya? Ya, yang paling Aman ya. best to best lah. Yang paling best the best kalau saya sih rendang, Pak. Yang kedua kalio, Pak. Kalio. Nah, sama Oh gulai. beda ya, rendang dan kalio beda. Oh, beda, Pak. Kalau rendang bumbunya kering. Kalau Oke. kalio bumbunya basah dia, agak berkuah-kuah sedikit, Pak. Cuman kalau saya sendiri Ya. semuanya sih kalau bagi saya enak ya, Pak ya. Gulai kepala ikan enak, Pak. Ya. Ikan goreng sambal juga enak, Pak, kan gitu kan. Rendang, kalio. Bebeknya juga terkenal ya. Bebeknya juga Itiak Lado Mudo namanya. Lado mudo ya. Lado Mudo. Kalau di situ best itu, Pak. Berarti kalau diartikan bebek cabai hijau lah ya. Iya, bebek cabai hijau. Nah, itu di daerah Padang juga atau Bukit Tinggi atau di daerah mana biasanya Kalau yang populernya, Pak? Pengalaman nih, Pak ya, Iya. makannya. Saya di Batu Sangkar, Pak. Hmm. Batu Sangkar, Itiak Lado Mudonya luar biasa, Oh, Pak. berarti termasuk apa ya? Kabupaten Tanah Datar ya. Kabupaten Tanah Datar, Pak. Oke, berarti kesimpulannya makanan di kita bilang di Tanah Minang ini ataupun di Sumatera Barat ini, berarti setiap daerah ini memiliki ciri khas makanan masing-masing ya. Benar, Pak. Ya cuma kadang-kadang ya karena kita dari luar kita taunya nasi Padang ya. Iya. Sedangkan di sana mungkin tidak ada istilah nasi Padang. Yang banyak mungkin kita jumpain rumah makan Ampera. Iya. Nah, kalau Ampera itu seperti apa sih, Pak? Kalau Ampera, kalau ini menurut singkatan umum ya yang Iya. saya tahu ya, Pak. Tapi kalau salah mohon dikoreksi. Rumah makan anak perantau Minang dia, Pak. Oh. Atau anak Minang perantau, Pak. Anak Minang perantau, Iya. Ampera. Ampera, anak Minang perantau. Jadi itu dengan kita bilang kalau untuk harga nasinya beda dengan rumah makan atau restoran Minang. Oke, ataupun nasi kapau tadi ya. Nasi kapau tadi beda. Nah, nasi kapau itu kan kalau saya pernah lihat cuplikannya itu kan harus ngambil pakai apa ya, suntil yang panjang ya. Iya. Nah, itu memang ciri khasnya atau bagaimana, Pak? Ciri khasnya, Pak, bahkan di kota-kota besar yang seperti ada cabang Ya. nasi kapau di kota ini, Ya. ciri khas dari nasi kapau dari penjual Minang itu tidak diubah, Pak. Tetap si penjual yang mengambil. Oke, ciri khas tadi cara pengolahannya mungkin ya. Pengolahannya, menyajikannya. Oke, yang beda mungkin mengikuti selera dari masyarakat ya. Masyarakat. Karena kan kita kalau bahas nasi Padang sama rendang ya, rendang ini mungkin sudah sampai terkenal bukan skala nasional, tapi sudah internasional ya. Ya disesuaikan mungkin kalau yang bukanya di Amerika, ya mungkin tidak terlalu pedas, ataupun di Thailand ya. Mungkin seperti itu ya, Pak ya. Iya, mungkin seperti itu. Oke, tadi kalau kita bahas rendangnya sudah
itiknya sudah. Nah, juga kan Sumbar ini adalah daerah pesisir. Pasti sangat kaya dengan ikan-ikannya. Kalau ikan-ikannya biasa diolah secara biasa gulai atau ada pengolahan khusus dari Tanah Minang ini, Pak? Kalau pengolahan khusus saya rasa sama ya Pak. Kalau untuk bahasa umumnya, contohnya ikan panggang. Iya. Paling diganti namanya dari ikan bakar ya Pak ya. Iya, iya. Jadi kalau untuk ikan kebanyakan digulai, dipanggang, ataupun digoreng. Oke, tapi dengan rempah khusus atau sama atau beda, Pak? Iya, makanya itu tadi namanya kalau di Sumatera Barat ikan bakar. Jadi ikan itu dalam kondisi mentah tapi tidak hidup nih Pak. Ya. Nah, kita bakar dengan bumbunya langsung. Oke. Jadi kalau sebenarnya kita bahas berarti kesehatan orang di Tanah Minang ini sudah seperti habit ya, Dok ya. Iya. Tubuh ini menyesuaikan dengan makanan apa yang sudah sering kita konsumsi ya. Iya. Ya mungkin seperti kalau orang di daratan tinggi, ya ini kan mungkin juga ikan air laut ini kan jarang. Ya. Ini sangat berpengaruh nggak sih, Dok? Oh, sangat berpengaruh. Habit Pak. ini. Sangat berpengaruh. Mungkin kalau kita kembali lagi sampling ya Pak ya. Ya. Kita ambil uji samplingnya misalnya orang di Sumatera Barat dengan Lampung deh kita bilang. Ya. Yang notabene tadi kita berceritanya Sumatera Barat ini Rendang, Kaleo, Itiak, Lado Ijo, Lado Mudo. Lado Mudo. Ya. Ya. Nah, kemudian kalau kita ngambil habitnya di Lampung, mungkin itu makanan yang jauh berbeda. Ya. Karena kalau saya pernah tugas ke Lampung, mungkin habitnya lebih banyak orang bersuku Jawa misalnya ya, yang makanannya mungkin lalap sukanya. Lalap pakai sambal terasi misalnya, pakai tempe, kemudian pakai ikan atau ayam dan lainnya, yang pengolahannya mungkin digoreng atau dibakar. Nah, ini pasti pola sistem kesehatan tubuhnya juga berbeda. Nah, seperti itu. Karena tidak hanya pola kesehatan di satu daerah saja yang berbeda, pola makan pun menentukan, gitu. Nah. Oke, berarti banyak masyarakat yang masih mungkin kurang paham ini ya. Opini masyarakat katanya nasi Padang sebenarnya, ataupun dia bilang oh ini di Padang nih, sebenarnya tidak seperti itu ya. Karena setiap daerah-daerah di Tanah Minang atau di Sumatera Barat memiliki ciri khas makanannya sendiri. Dan pengolahannya juga mungkin rempah-rempahnya berbeda ya, Pak William ya. Iya. Oke, thank you Pak William, thank you dokter. Terima kasih Pak. Yuk.